ajaran saudara, agama saudara yang katanya rahmatan lil alamin, ada hadis yang berkata yang keluar dari agama Islam bunuhlah. Banyak sekali beredar video orang-orang Aceh berkata dia wajib dibunuh, darahnya halal karena dia sudah mempermainkan agama Allah, karena dia sudah keluar dari agama Allah. Bro, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah membantu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ya tentang murtadin Aceh yang bernama Bang Effendi Usman, teman-teman sekalian. Kenapa beliau akhir-akhir ini tuh banyak dikecam ya oleh orang-orang Aceh? Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan agama Islam dan masuk ke agama Kristen. Teman-teman sekalian, supaya lebih jelas, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Usman yang ada berikut ini. tetapi ajaran saudara, agama saudara yang katanya rahmatan lil alamin, ada hadis yang berkata yang keluar dari agama Islam bunuhlah. Banyak sekali beredar video orang-orang Aceh berkata dia wajib dibunuh, darahnya halal karena dia sudah mempermainkan agama Allah, karena dia sudah keluar dari agama Allah. Bro, saya ingin katakan, memang benar apa yang kamu sampaikan itu. Kok tega sekali Tuhan menyuruh untuk membunuh orang yang keluar dari golongan kalian, yang keluar dari agama kalian. Kok tega sekali Tuhan? Kok tega sekali? Tapi kamu bilang Islam rahmatan lil alamin. Kamu bilang Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bagi semua orang. Tetapi kalian tidak bisa memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa kalian ingin membunuh orang yang keluar dari agama Islam? Mana buktinya Bang Pendi? Banyak sekali kami dapatkan video yang beredar di TikTok kepada kami murtadin Aceh. Apa informasinya Bang Pendi? Kalau ketemu Effendi Usman si murtadin Aceh itu, bunuh dia, halal darahnya. Ini bagaimana mereka mengingatkan saya jangan pakai nama Aceh, jangan mengaku diri orang Aceh, jangan memberitakan Injil di Aceh, sementara saya orang Aceh. Saya orang Aceh, tapi mereka melarang saya mengaku orang Aceh. Nah, saya orang Aceh dilarang sama mereka untuk memakai bahasa Aceh. Saya orang Aceh dilarang mereka untuk saya jangan memberitakan Injil di Aceh. Pertanyaannya, apa yang mereka takut dengan Injil? Ya, coba saudara pikirkan dengan akal yang sehat dan dengan akal yang jernih. Kalau bisa berpikir secara kritis. Ada apa? Kenapa saudara takut dengan Injil? Kenapa saudara takut dengan apa yang saya beritakan? Apakah saya beritakan yang sia-sia? Adakah saya beritakan kabar hoak? Adakah saya mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak ada faedah? Adakah saya mengajak saudara untuk melakukan zina, berjudi, mabuk-mabukan, minum-minuman arak, ataupun mengajak saudara untuk berkata dusta, berkata bohong, ataupun mengajak saudara untuk hisap ganja dan mabuk-mabukan seperti sabu-sabu, sabung ayam? Tidak. Saya hanya mengajak saudara jangan lagi berada di dalam ikatan agama, apalagi berada di dalam ajaran palsu. Apa itu ajaran palsu? Ajaran yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang tidak mati di salib. Itu ajaran palsu. Ya, Yesus berkata, hati-hati, nanti akan banyak guru-guru palsu berkeliaran. Mereka mencari kalian, menyesatkan kalian. Maka hati-hati dan waspadalah terhadap guru-guru palsu, nabi palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Saya orang Aceh,
Mereka larang saya untuk ngomong dalam bahasa Aceh. Mereka larang saya supaya saya tidak membawa-bawa nama Aceh. Oke, mulai sekarang saya tidak bawa lagi nama Aceh. Nggak ada gunanya juga bagi saya. Yang saya bawa sekarang adalah nama Yesus Kristus. Nama yang dikenal bukan saja di bangsa dan negara ini, tetapi nama Yesus Kristus, nama yang dikenal oleh seluruh dunia. Nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maryam. Ya, nama yang diberikan oleh malaikat. Dari mana malaikat itu dapat nama? Dari Tuhan langsung. Datang malaikat kepada Maryam, malaikat memberitahukan kepada Maryam apa? Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang putra. Engkau memberinya nama Yesus Kristus. Seorang putra yang menyelamatkan umat manusia. Nah, ini saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Ini saudaraku para pembenci-pembenci Injil. Kenapa saudara begitu tidak senang kepada Injil? Coba saudara lihat, orang yang percaya kepada Injil, orang yang beriman bertakwa kepada Injil, kata Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 27, di dalam hati mereka ada kasih sayang, ada rasa santun. Makanya Alkitab melarang orang yang membaca Injil untuk berbohong, untuk berkata dusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat, si iblis, si setan, laknatillah. Ya, jangan bilang orang yang percaya kepada Injil itu kafir. Jangan bilang orang yang percaya kepada Injil itu murtad, tempatnya di neraka. Tidak. Ada sifat santun dan kasih sayang di dalam diri orang yang beriman kepada Injil. Maka saudara tidak akan menemukan orang Kristen yang mencaci maki saudara, yang membalas hinaan saudara, yang membalas cacian makian saudara, yang mengajak saudara berantem. Tidak ada. Yang ada apa? Mendoakan saudara yang menghina saya, mendoakan saudara yang mencaci maki kami, mendoakan saudara yang membenci kepada kami, mendoakan saudara yang memusuhi kami. Karena ini perintah Injil. Tidak ada di dalam Injil memerintahkan kepada kami pengikut Injil, orang yang percaya kepada Injil. Kalau kata Al-Quran, kaum Khawariyin. Kaum Khawariyin itu, kata Al-Quran, itu adalah sahabat-sahabat Isa Al-Masih. Tidak diperintahkan untuk membunuh orang yang tidak seagama, seiman, sepaham dengan kami. Bahkan ada orang yang keluar dari iman kekristenan, tidak boleh kami ganggu, tidak boleh kami bunuh. Ya, tidak boleh. Tetapi ajaran saudara, agama saudara yang katanya rahmatan lil alamin, ada hadis yang berkata yang keluar dari agama Islam bunuhlah. Banyak sekali beredar video orang-orang Aceh berkata dia wajib dibunuh, darahnya halal karena dia sudah mempermainkan agama Allah, karena dia sudah keluar dari agama Allah. Bro, saya ingin katakan, memang benar apa yang kamu sampaikan itu. Kok tega sekali Tuhan menyuruh untuk membunuh orang yang keluar dari golongan kalian, yang keluar dari agama kalian. Kok tega sekali Tuhan? Kok tega sekali? Tapi kamu bilang Islam rahmatan lil alamin. Kamu bilang Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bagi semua orang. Tetapi kalian tidak bisa memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa kalian ingin membunuh orang yang keluar dari agama Islam? Mana buktinya Bang Pendi? Banyak sekali kami dapatkan video yang beredar di TikTok kepada kami Murtadin Aceh. Apa informasinya Bang Pendi? Kalau ketemu Effendi Usman si Murtadin Aceh itu, bunuh dia, halal darahnya. Ini kalian bilang mengaku-ngaku rahmatan lil alamin, tapi tidak kalian tunjukkan rahmatan lil alamin. Ayo tunjukkan, ya, benar-benar rahmatan lil alamin. Tunjukkan di mana rahmatan lil alamin. Ya, kenapa boleh membunuh orang yang tidak seagama? Kenapa boleh membunuh orang yang sudah keluar dari agama Islam? Itu ada hadis yang berkata seperti itu. Kenapa? Di dalam kekristenan tidak boleh.
Coba perhatikan, agama lain selain agama Islam, mereka sudah menemukan pesawat, mereka sudah naik ke bulan, mereka menemukan ini, bahkan dengan adanya orang kafir, HP kalian bisa pakai, HP kalian bisa nikmati, internet bisa kalian nikmati, wifi bisa kalian nikmati, Google bisa kalian nikmati. Semua fasilitas-fasilitas ini bisa kalian nikmati. Penemunya itu orang kafir. Lalu pertanyaannya, Bang Pendi, apa sih penemu orang Arab? Satu, obat kuat. Obat kuat penemu orang Arab. Obat kuat penemu orang Arab. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Orang Arab hanya menemukan obat kuat, hanya memberikan iming-iming. Nanti kamu akan mendapatkan bidadari 72. Nanti akan kamu mendapatkan bidadari ini sekian. Ya, itu iming-iming. Maka saya selalu memberitakan Injil. Nah, bulan 6 nantinya Bapak Ibu, bulan 6 nantinya saya beritakan Injil di Melabuh. Ya. Saya ada di kota Melabuh bulan 6. Jadi mulai hari ini saya lagi prepare, mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan penginjilan ke Melabuh, Aceh Barat. Nah, di Aceh Barat nanti saya akan memberitakan Injil dan akan menguatkan teman-teman, saudara-saudara seiman yang ada di sana agar iman mereka kuat, iman mereka kokoh, dan mereka tidak terpesona melihat bidadari, dan mereka tidak terpesona dengan iming-iming sesuatu. Dan jangan sampai teman-teman yang ada di Melabuh, baik orang Nias, orang Batak, maupun orang apapun yang namanya agama Kristen, jangan sampai mereka meninggalkan kekristenan. Saya selalu berkata, orang yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus, orang itu sudah nyemplung ke neraka. Agar tidak nyemplung ke neraka, bertahanlah di dalam iman sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai akhir, orang yang sampai ke garis finish, hanya orang itulah yang mendapatkan mahkota, dan orang itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, teman-teman sekalian, sangat kasihan ya ketika kita melihat videonya di mana orang-orang Aceh ya, saudara-saudarinya yang ada di Aceh itu menolaknya dengan keras, teman-teman, karena dia sudah meninggalkan agama Islam. Bahkan di awal tadi dia menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman yang dilontarkan kepadanya bahwa darahnya halal gitu ya. Dia bisa dibunuh karena dia sudah meninggalkan agamanya, sudah mempermainkan agama Allah, kata mereka ya. Jadi saya tidak tahu seperti apa ya, ada Tuhan yang menghalalkan darah orang-orang yang meninggalkan dan menyuruh pengikutnya untuk membunuh orang yang keluar dari agama yang diberikan oleh Allah, katanya ya. Teman-teman, satu firman Tuhan yang boleh kita baca saat ini ya, saya akan bacakan buat kita di dalam Yohanes 16 ayat dan 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi jelas teman-teman sekalian, kalau ada ya manusia yang membunuh sesamanya manusia hanya karena beda agama, maka itu karena mereka tidak mengenal Allah yang benar, dan juga karena tidak mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia yang menyelamatkan umat yang berdosa. Itu sebabnya mereka berjalan di dalam kegelapan ya. Mereka melakukan hal yang sesat ya. Mereka berpikir kalau mereka menyakiti orang yang tidak seagama dengan mereka, membunuh orang yang sudah keluar dari agama mereka, darahnya halal, dan itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata itu sesat, teman-teman sekalian. Dalam kekristenan tidak dibenarkan hal itu. Allah yang kita kenal dalam Kristen adalah Allah yang penuh kasih sayang, yang mengasihi ciptaannya dalam bentuk apapun ya. Dia sangat mengasihi ciptaannya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari percaya pada Yesus Kristus, karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi
bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk, tetapi hendaklah kamu memberkati. Dan jangan keluar kata-kata kotor, maki-makian dari mulutmu sendiri, tetapi ucapkanlah hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi teman-teman sekalian, setinggi langit dari bumi perbedaan antara agama seberang yang merasa diri paling benar, merasa diri agamanya diridhoi oleh Tuhan, ya padahal menurut kita kalau standar dalam kekristenan itu sudah di luar daripada peri kemanusiaan teman-teman sekalian. Tapi ajaran Kristen mengajarkan untuk mengasihi musuh, ya bukan hanya sesama kita manusia yang menolong kita, yang berteman dengan kita, saudara kita, tapi juga orang-orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi dan mendoakan mereka. Mari teman-teman, hanya satu jalan, ya satu-satunya untuk memperoleh hidup kekal, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau kepada surga itu sendiri kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.